阿南，该让陆禅出绝招了。这好，对不起。Jalan-jalan ketemu gangster Meksiko, ketemunya di terminal Nganjuk. Yang punya teman mirip sembako, boleh dong kasih tunjuk. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film kungfu berjudul Taichijiro yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang pendekar bertanduk sakti yang memiliki kemampuan jenius di mana dia bisa menguasai jurus kungfu hanya dengan satu kali melihat. Selain ceritanya yang menarik, film ini juga memperlihatkan berbagai macam jurus kungfu yang tentunya sangat disukai Pak RT dan kalian semua. Saya juga suka, maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Taichijiro. Film dimulai dengan sebuah perang yang sangat menegangkan antara klan Tian dan pasukan kerajaan. Perang ini berlangsung dengan luar binasa karena klan Tian adalah kelompok terkuat di wilayah dinasti Qing yang memiliki ribuan prajurit dengan julukan prajurit dewa. Dan konon kabarnya klan ini telah menguasai wilayah Beijing, Zili, dan juga Shandong. Selain itu, di antara ribuan prajurit dewa terdapat satu prajurit aneh yang bernama Lu Chan. Dia merupakan prajurit muda berbakat yang menguasai banyak jurus kungfu. Akan tetapi, dia memiliki pertumbuhan yang sangat janggal di mana terdapat seonggok tanduk kecil di kepalanya. Namun tanduk ini bukanlah sebuah kekurangan karena ketika dipencet, Lu Chan akan berubah menjadi... Sebelum melanjutkan perangnya, saya akan menceritakan dahulu kenapa Lu Chan bisa memiliki tanduk. Jadi nih Sobat Nobar, 18 tahun yang lalu Lu Chan terlahir ke dunia dengan cara yang sangat wadidau dan tidak selayaknya bayi konvensional pada umumnya. Di saat bayi lain keluar dari lubang secara perlahan, Lu Chan justru melesat seperti rudal Korea Utara. Tapi karena tidak normal, Lu Chan jadi sering dikucilkan sejak kecil bahkan oleh ayahnya sendiri. Karena sebagai pejabat di wilayahnya, dia merasa malu punya anak yang aneh seperti Lu Chan. Tapi untungnya Lu Chan masih memiliki seorang ibu yang sangat menyayanginya. Lalu pada musim dingin, Lu Chan kecil bermain di alun-alun kota, kemudian tidak sengaja melihat pertunjukan bela diri. Dan dia pun terkagum-kagum dengan gerakan kungfu yang dipertunjukkan. Tapi di saat Lu Chan sedang asik menirukan gerakan kungfunya, tiba-tiba ada beberapa bocil yang mencuri makanannya dan Lu Chan pun langsung mengejarnya. Namun sayangnya para bocil itu malah membulinya dan mentertawakan tanduk kecil yang ada di kepalanya. Lalu tidak berselang lama Lu Chan jatuh pingsan di tempat setelah didorong oleh mereka. Namun tiba-tiba... Melihat itu, ahli bela diri yang membuat pertunjukan tadi langsung memisahkannya. Tapi tak disangka-sangka kekuatan Lu Chan mampu membuatnya terpental. Padahal bocil itu belum pernah belajar kungfu sebelumnya. Namun setelahnya Lu Chan langsung jatuh pingsan lagi. Di saat yang bersamaan, ibu Lu Chan ketahuan merampas uang milik suaminya. Dan dia melakukan itu karena suami jametnya ini tidak mau memberikan sepeser uang pun untuk anaknya. Alhasil, dia pun disiksa oleh si jamet seperti budak Tenryubito dan diusir dari rumah. Sejak hari itu, Lu Chan dan ibunya hidup menggembel.
Hingga pada suatu hari Luchan bertemu lagi dengan bapak-bapak ahli bela diri yang dia tonton tempo hari. Dan orang itu bernama Guru Zhao. Dia lalu mengatakan bahwa tanduk yang dimiliki Luchan adalah sebuah anugerah yang bernama 3 bunga mahkota. Dan konon katanya tanduk tersebut hanya dimiliki oleh orang jenius yang terpilih oleh dewa. Dan siapapun yang memiliki tanduk itu, maka dia bisa menguasai ilmu bela diri apapun hanya dengan 1 kali melihat saja. Di sini Guru Zhao berniat untuk menurunkan ilmunya kepada Luchan karena dia berpotensi besar untuk menjadi ahli kungfu terkuat di daratan Tiongkok. Mendengar hal itu, ibu Luchan pun ikut senang, tapi sayang sekali nyawanya sedang di ujung tanduk karena hasil KDRT yang semakin parah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ibu Luchan sempat berpesan bahwa setelah ibunya wafat, Luchan pun memberi penghormatan terakhirnya. Kemudian dia ikut bersama Guru Zhao untuk berkelana dan belajar ilmu bela diri. 10 tahun kemudian, Luchan terpilih menjadi salah satu prajurit dewa yang ikut dalam perang melawan pasukan kerajaan. Dan di sini akhirnya terungkap kalau Guru Zhao adalah seorang panglima tertinggi dari klan Tianli yang merupakan ahli kungfu legendaris di wilayah dinasti Qing. Dan selama 10 tahun terakhir, dia berpura-pura jadi orang biasa untuk merekrut bocil-bocil yang berpotensi menjadi prajurit dewa. Tapi dalam perang kali ini, pasukannya sudah mulai terpojok oleh serangan musuh. Alhasil, Guru Zhao pun menyuruh salah satu prajuritnya untuk memukul tanduk Luchan. Dan Luchan pun langsung berubah menjadi mode full power. Tapi meskipun berhasil membantai pasukan musuh, penggunaan tanduk 3 bunga mahkota memiliki efek samping yang membuat Luchan pingsan. Oleh karena itu, Luchan langsung dilarikan ke tenda perawatan untuk dirawat oleh seorang tabib bernama Pamandong. Di sini, Pamandong terkejoet dengan kondisi Luchan yang menurutnya sudah parah. Sehingga dia menyarankan agar Luchan tidak terjun ke medan perang lagi. Tapi hal tersebut justru berlawanan dengan ucapan Guru Zhao yang mengatakan bahwa jika Luchan sering baku hantam, maka kekuatannya akan semakin bertambah, terutama ketika dia menggunakan tanduk sakti miliknya. Namun Pamandong tidak setuju karena hal itu hanya akan membahayakan nyawa Luchan. Selain itu, dia juga menyarankan agar Luchan belajar ilmu bela diri kepada keluarga Chen yang bisa membantunya untuk memaksimalkan tanduk dan tenaga dalam yang ada di dalamnya. Di waktu yang bersamaan, Guru Zhao tidak sengaja mendengar percakapan tersebut. Dan tentu saja dia merasa kalau Pamandong mau merebut Luchan darinya. Mereka pun akhirnya beradu bacot hingga akhirnya dan tidak disangka-sangka tabib itu menguasai ilmu kungfu dari keluarga Chen dan mampu mengalahkan Guru Zhao dengan sangat mudah. Malam harinya, klan Tianli beristirahat sebelum melanjutkan perang. Namun tiba-tiba pasukan kerajaan menyerang dengan membabi buta. Alhasil, Luchan langsung keluar tenda untuk menyelamatkan teman-temannya. Kemudian dia terkejut ketika melihat Pamandong sudah terkapar setelah terkena panah Mia yang menancap di punggungnya hingga membuatnya tidak bisa regen. Sebelum meninggal, Pamandong berpesan kepada Luchan untuk berguru kepada seorang ahli kungfu bernama Guru Chen, yang tentu saja merupakan anggota keluarga Chen. Karena jika tidak, maka dia akan tewas karena tidak bisa mengendalikan tanduknya. Dan tidak lama setelah itu, seluruh pasukan Tianli pun terbantai. Beruntung, Luchan mampu menyelamatkan dirinya dari pembantaian tersebut. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mencari Chen Jiagu yang tinggal di sebuah desa terpencil. Setelah mendaki gunung dan melewati lembah seperti Ninja Hattori, akhirnya dia berhasil menemukan tempat tersebut.
Sesampainya di sana, Luchan langsung melihat pemandangan yang aneh di mana ada seorang bapak-bapak yang sedang bertapa di pohon tapi dengan posisi badan yang terbalik. Singkat cerita, dia bertanya kepada penduduk desa mengenai alamat rumah guru Chen. Namun anehnya warga mengatakan kalau kungfu Chen tidak diajarkan untuk orang luar seperti Luchan. Lalu di saat Luchan sedang kebingungan, tiba-tiba melihat hal itu, wanita yang menaiki mobil pun langsung turun untuk menanyakan keadaan Luchan. Dan rupa-rupanya wanita ini bernama Chen Yunyang yang ternyata adalah anak kandung guru Chen. Terlihat dia sedang bersama calon tunangannya yang bernama Fang atau mari kita panggil saja dia Samidi. Sementara itu, Luchan ingin menghampiri Yunyang tapi mereka sudah terlanjur pergi. Kemudian, kita diperlihatkan dengan dua kakak Yunyang yang sedang bergosip tentang Samidi. Menurut mereka, Samidi adalah orang paling pintar di desa karena dia rajin minum tolak angin. Selain itu, dia juga sangat ahli di bidang mesin setelah mempelajarinya dari luar negeri. Jadi tidak heran kalau dia bisa menciptakan mesin mobil sendiri. Tapi meskipun terkenal pintar, tapi orang-orang di desa tidak menyukainya karena terlalu menyukai budaya barat. Bahkan kakak Yunyang yang merupakan kakak kekasihnya juga tidak menyukainya. Suatu malam, desa itu mengadakan rapat di balai desa, dan pada rapat kali ini, para warga membicarakan tentang pembangunan rel kereta api agar tempat tersebut bisa terhubung dengan desa-desa lain. Dan orang yang mengusulkan pembangunan itu tentu saja adalah Samidi. Ketika warga sudah datang ke balai desa, Samidi pun langsung mempresentasikan rencana pembangunannya kepada warga desa. Namun, mereka tidak tertarik dan keberatan dengan rencananya. Apalagi, rel kereta membutuhkan lahan yang cukup luas yang kemungkinan harus menggusur makam atau pemukiman warga. Mendengar hal itu, Samidi pun berusaha meyakinkan mereka dengan memamerkan lampu listrik ciptaannya. Akan tetapi, alhasil, para warga pun langsung pulang dari sana. Dan ada beberapa orang yang meremehkan Samidi karena jauh-jauh sekolah ke luar negeri, tapi bikin lampu aja gagal. Lah, yang bener aja rugi dong. Keesokan harinya, Yunyang melakukan rutinitasnya yang tidak lain meramu jamu beras kencur. Tapi tidak berselang lama, Luchan datang menghampirinya. Yunyang mengira kalau dia datang karena sakit setelah ditabrak mobil Samidi beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, Yunyang pun langsung memberinya uang sebagai biaya pengobatan. Namun, tujuan Luchan adalah ingin belajar bela diri dari ayah Yunyang. Mendengar itu, Yunyang pun mengatakan bahwa ilmu kungfu milik ayahnya hanya akan diajarkan kepada penduduk asli desa tersebut. Tapi karena Luchan tetap ngotot, akhirnya wanita itu pun membohonginya dengan mengatakan kalau ayahnya berada di balik gunung. Padahal dia sebenarnya ingin mengusir Luchan dari desa. Beberapa saat kemudian, Luchan kembali ke rumah Yunyang dengan perasaan yang kecewa karena telah tertipu dengan alamat palsu seperti Ayu Ting Ting. Yunyang pun terkejut dengan kecepatan kaki Luchan karena untuk mencapai gunung biasanya membutuhkan waktu sampai 3 hari. Dan lagi-lagi di sini Luchan kembali menanyakan di mana guru Chen berada. Namun Yunyang malas menjawabnya dan memilih untuk pergi. Tapi Luchan bertanya terus-menerus hingga akhirnya mereka berdua pun adu mekanik. Dan berkat ilmu bela diri keluarga Chen, Yunyang pun berhasil melemparkan Luchan dari lantai atas sampai pria itu pingsan. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga merasa bersalah kepadanya. Tidak lama kemudian, Luchan terbangun dan tubuhnya sudah terikat dalam keadaan terbalik. Tidak hanya itu, di depannya juga sudah ada seorang bapak-bapak yang tidak dia kenal. Rupanya dia adalah seorang buruh sekaligus tabib yang bernama Paman Leung. Di sini dia sengaja menggantung badan Luchan agar aliran darahnya kembali lancar.
Selesai diobati, Luchan bertanya pada Paman Leung apakah dia bisa mengajarinya kungfu keluarga Chen. Tapi sayangnya Paman Leung hanyalah seorang buruh yang tidak bisa kungfu. Namun tanpa disangka-sangka, Paman Leung ternyata mengetahui soal 3 bunga mahkota. Kemudian Paman Leung menyarankan Luchan untuk mencari dokter karena tanduknya sudah semakin parah dan nyawanya sedang dalam bahaya. Suatu malam, Samidi terlihat sedang merenungi kegagalannya seperti caleg yang gak kepilih. Lalu di sisinya ada Yunyang yang menemaninya sambil memainkan musik romantis. Samidi kemudian curhat kalau dia sangat kesal dan sedih dengan sikap warga desa yang menolak rencana pembangunan rel kereta api. Padahal dia sudah berjanji kepada gubernur untuk menyelesaikan pembangunan rel dalam 10 hari. Buset, bangun rel kereta cuma 10 hari, mau kerja rodi mas. Mendengar itu, Yunyang memberikan solusi agar pembangunan rel kereta api bisa berjalan, dan solusinya adalah menikah. Jika Samidi mau menikahinya, maka pihak keluarga Chen akan membantunya. Apalagi keluarganya adalah orang terpandang, jadi izin pembangunan rel kereta api bukanlah hal yang susah bagi dirinya. Akan tetapi Samidi menolaknya karena dia sekolah ke luar negeri untuk menjadi insinyur dan tidak mau diremehkan lagi oleh saudara-saudara Yunyang. Keesokan harinya, Yunyang pergi ke kantor pos dan berniat untuk mengirim surat kepada Samidi agar pria itu tidak pergi, karena bagaimanapun juga pertunangannya tidak bisa ditunda lagi. Namun tiba-tiba dia dibuat emosi karena Luchan datang lagi dan meminta untuk diajari kungfu keluarga Chen. Yunyang yang sedang galau pun langsung menghajar Luchan lalu mengajaknya berduel saat itu juga. Tapi kali ini Yunyang mengerahkan jurus-jurus kungfu yang diajarkan oleh ayahnya dengan gerakan-gerakan yang lembut tapi mematikan. Di waktu yang sama, Samidi sedang dievaluasi habis-habisan oleh gubernur karena telah gagal membujuk warga desa untuk membangun rel kereta api. Padahal dia sudah menghabiskan banyak dana. Tapi Samidi tidak menyerah begitu saja dan telah meminta bantuan dari seorang konsultan kereta bernama Claire yang tentunya akan membantu Samidi mewujudkan pembangunan rel kereta api. Namun gubernur ragu bahwa kehadiran bule itu mampu membantu proses pembangunan rel kereta api. Mendengar hal tersebut, Samidi pun kembali membujuknya. Tidak hanya itu, Samidi dan Claire juga telah menyiapkan tank raksasa yang dibuat dengan mesin terbaik pada masanya. Jadi rencananya mereka akan menggusur desa dengan benda tersebut. Keesokan harinya, Luchan duduk termenung di pasar dan seketika dia teringat dengan pesan ibunya sebelum meninggal yang mengatakan bahwa dia harus selalu melakukan yang terbaik dalam hal apapun. Berkat nasihat dari mendiang ibunya, Luchan pun kembali bersemangat dan dia pun memutuskan untuk masuk lagi ke desa walaupun sudah diusir oleh Yunyang. Agar tidak ketahuan, Luchan masuk lewat gerbang sambil menutupi tubuhnya dengan atap jerami. Tapi semua warga yang ada di sana berusaha menjegalnya. Bahkan anak kecil pun ikut-ikutan menjegal Luchan dengan kemampuan bela diri yang ternyata sangat luar biasa. Setelah dihajar bocil sakti, Luchan masih harus bergelut dengan warga desa lainnya. Tapi lagi-lagi dia gagal mengalahkannya. Lalu keesokan harinya, Luchan meniru semua jurus milik warga desa mulai dari Yunyang, si bocil, dan warga lainnya. Karena seperti yang kita tahu, dia memiliki kemampuan untuk mempelajari kungfu hanya dengan melihat gerakannya sekali saja. Kemudian Luchan meminta saran kepada Paman Leung agar dia bisa masuk lagi ke dalam desa dan si paman pun menyarankannya untuk meniru setiap gerakan lawan.
Dengan begitu, dia pasti bisa mengalahkan mereka. Hari itu, akhirnya Luchan mencoba masuk ke desa lagi. Namun di sini, dia harus melawan seorang pedagang tahu bulat yang menantangnya untuk baiwan. Jika Luchan bisa menghancurkan tahu di tangannya, maka dia boleh masuk lagi ke desa tersebut. Dan tanpa pikir panjang, Luchan pun langsung... Sayangnya, pedagang tahu itu terlalu kuat untuknya. Tapi saat terjatuh, Luchan mendapatkan wejangan dari Paman Leung untuk meniru semua gerakan lawan seperti yang dia sarankan tadi. Dan ternyata, cara tersebut berhasil membuat pedagang tahu kesulitan. Meskipun menang, tapi Luchan tetap rendah hati. Dia bahkan sempat meminta maaf kepada pedagang tahu karena telah menjatuhkan tahunya. Setelah itu, Luchan pun berlari keliling desa lalu naik ke sebuah menara sambil berteriak untuk berterima kasih kepada Paman Leung yang telah membantunya. Tapi tidak lama kemudian, dia merasa pusing dan akhirnya jatuh pingsan karena terlalu banyak menyerap jurus kungfu. Di saat Luchan tidak sadarkan diri, desa tiba-tiba diserang oleh Samedi CS yang ingin menggusur rumah penduduk dengan tank canggihnya yang dianggap monster oleh warga setempat. Setelah membacakan titah gubernur, Samedi dan Claire pun mulai menggusur rumah-rumah warga tanpa belas kasihan. Melihat itu, Yuniang pun sangat kecewa kepada Samedi yang tega menggusur desanya sendiri. Dia lalu meminta agar si Jamet mau menghentikan penggusuran tersebut. Dan Samedi yang masih menyukai Yuniang pun akhirnya terpaksa mundur. Setelah mereka pergi, Yuniang menemui saudaranya untuk melakukan sesuatu agar warga bisa-bisa hidup dengan tenang. Akan tetapi para petinggi desa sudah menyerah dan satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Guru Chen alias ayah mereka sendiri. Namun keesokan harinya Samedi dan para bule kembali datang untuk memaksa warga kerja rodi. Mereka diperintah untuk membangun rel dan mengisi bahan bakar tank. Parahnya lagi, warga desa dimandori oleh tentara bule songong yang merendahkan mereka. Dan hal itu pun mengingatkan saya pada masa penjajahan Belanda di mana kakek saya berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, Claire terlihat sedang marah kepada Samedi karena dia baru tahu kalau Jamet itu memiliki hubungan spesial dengan Yuniang. Claire, 远离贫穷和愚昧。我不关心这些，我从他的眼神看得出来，他真的很在乎你。我有自己的使命。 Di waktu yang bersamaan, akhirnya Luchan siuman dari pingsannya, dan lagi-lagi orang yang menyelamatkannya adalah Paman Leung. Di sini, si paman menceritakan bahwa desa sedang kacau gara-gara kedatangan tentara bule yang ingin membangun rel kereta api untuk melancarkan misi penjajahan mereka. Mendengar hal itu, Luchan pun takut karena dia belum sempat belajar kungfu dengan keluarga Chen. Paman Leung yang kasihan kepada Luchan akhirnya membuatkan strategi untuk menghentikan Samedi CS. 只要你帮忙毁了铁怪物，到时候你要学拳，我们得先研究怎么毁了它。 Malam harinya, Claire terlihat sedang bersiap untuk pulang ke negaranya karena Samedi lebih memilih Yuniang. Tapi Jamet itu berusaha menahannya dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya mencintai Claire. Dasar buaya, mereka tidak sadar kalau Yuniang sedang mengintip mereka dari atap. Dan ketika mereka hampir anu-anuan, Yuniang pun langsung masuk dan menghentikan mereka berdua dengan sorot matanya yang terlihat sangat kecewa. Namun di waktu yang bersamaan, Yuniang diam-diam mengambil buku pemakaian tank yang berada di sana. Keesokan harinya, Yuniang menemui seorang tukang pos sambil membawa buku pemakaian tank yang berisi panduan dan cara mengendalikan benda tersebut.
Di sini dia ingin meminta si tukang pos untuk menerjemahkan isinya yang ditulis dengan bahasa Inggris. Di sisi lain, Lu Chen baru saja selesai mengamati tank milik Samidi CS, kemudian menggambar bentuk mesinnya agar Paman Leong bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mesinnya. Setelah itu, si paman langsung menjelaskan rencana selanjutnya. 通道的尽头里面有一台机器，前机后面也有一个样品。幸运的话，因为你已经到了中央的飞龙，用事先准备的钢棍。 Tanpa berlama-lama lagi, Lu Chen pun menyusup ke dalam tank tersebut. Tapi ketika sudah berada di dalam, dia malah ketahuan oleh para tentara bule. Dan tanpa pikir panjang, Lu Chen pun langsung mengerahkan jurus-jurus kungfunya. Hingga akhirnya dia berhasil menumbangkan mereka semua. Namun tiba-tiba... Untung saja Yunyang datang menyelamatkan Lu Chen di waktu yang tepat. Mereka lalu bekerja sama untuk menghentikan mesin tanknya dengan berbekal buku panduan mesin yang sudah diterjemahkan oleh tukang pos. Namun salah satu tentara bule yang masih hidup menekan alarm darurat dan membuat semua orang memburu Lu Chen dan Yunyang. Ketika mereka berdua sedang berusaha menghentikan mesinnya, Samidi dan Claire tiba-tiba masuk untuk menghentikannya. Samidi kemudian berkata kalau Yunyang menghentikan mesinnya, maka dia akan menjadi musuhnya. Tapi wanita itu tidak peduli dengan bacotannya dan langsung menghancurkan mesin tersebut. Akibat ledakan tank itu, banyak korban jiwa berjatuhan, terutama para bule laknat yang terjebak di dalamnya. Tapi berbeda dengan mereka berdua, Claire terlihat sedang sekarat karena perutnya tertusuk besi. Lalu sambil menahan rasa sakit, dia ingin mengajak Samidi pergi ke London, namun nasib berkata lain. Di lain pihak, Lu Chen dan Yunyang berhasil kabur dengan selamat. Sementara itu, Lu Chen dan Yunyang pergi ke balai desa untuk mengumumkan bahwa tank raksasa telah dihancurkan dan mereka pun dianggap sebagai pahlawan desa. Hanya saja, Lu Chen tidak suka dengan semua pujian tersebut karena tujuannya adalah ingin belajar kungfu dari guru Chen. Lalu di saat yang bersamaan, Paman Leong muncul dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Dan tidak disangka-sangka, Paman Leong ternyata adalah guru Chen yang sebenarnya. Jadi selama ini dia menyamar sebagai buruh biasa untuk menenangkan diri sembari mengajarkan ilmu kungfunya secara diam-diam kepada Lu Chen. Yang artinya Lu Chen sudah menguasai sebagian jurus kungfu dari aliran Chen. Setelah menjelaskan semuanya, Guru Chen memberitahu warga untuk bersiap-siap untuk perang karena dia yakin Samidi dan para bule pasti akan balas dendam. Keesokan harinya, setiap warga desa menyiapkan senjata lalu bersiap-siap di posisinya masing-masing. Sementara itu, Guru Chen akan menjadi jenderal sambil mengawasi dari atas menara. Lalu sebelum perang dimulai, Guru Chen menghimbau agar warga desa tidak membunuh musuh karena tujuannya hanyalah mengusir dan memberi peringatan kepada mereka. Tidak berselang lama, Samidi datang ke desa bersama dengan pasukan bersenjata lengkap. Tapi mereka kebingungan karena suasana desa sangatlah sepi. Dan tiba-tiba para ibu-ibu menyerang mereka dengan semangka dan buah-buahan lainnya. Para prajurit itu pun kewalahan menghadapi serangan buah yang ternyata bisa membuat tulang mereka remuk. Lalu dengan susah payah, Samidi mengerahkan pasukannya untuk melawan balik.
Setelah menumbangkan salah satu warga, Samidi pun menyuruh mereka untuk menyerahkan Luchan dan Yunyang. Dan Yunyang pun tidak memutuskan untuk menyerahkan diri demi melindungi warga desa. Tapi tiba-tiba wanita itu mengeluarkan jurus kungfunya untuk melibas para jamet. Lalu tidak berselang lama, Luchan ikut membantunya baku hantam. Akibat tembakan itu, Luchan pun langsung jatuh tersungkur. Dan hal itu pun membuat Guru Chen marah besar. Dia pun akhirnya turun tangan untuk membabat habis seluruh pasukan musuh yang bertarung menggunakan tombak Zilong. Dan hanya dengan tangan kosong, dia mampu melumpuhkan ratusan prajurit dengan mudahnya. Kemudian dia langsung membanting Samidi dan mengusir semua pasukannya saat itu juga. Setelah berhasil mengusir musuh dari desa, kini muncul masalah baru, di mana Luchan akan dihukum mati sesuai ajaran leluhur Chen. Dan hal ini bisa terjadi karena Luchan telah menguasai kungfu keluarga Chen yang seharusnya tidak boleh diajarkan kepada orang luar desa. Namun ada satu cara yang mampu menggagalkan eksekusi matinya, yaitu dengan menikahkan Luchan dengan Yunyang sehingga dia bisa menjadi warga desa tersebut. Mendengar itu, Yunyang pun terdiam sambil mengingat momen kebersamaannya dengan Luchan. Dan akhirnya wanita ini sadar bahwa dia mulai kagum dan jatuh cinta pada sosok Luchan. Di lain pihak, Samidi kini dipenjara oleh gubernur karena sudah tidak berguna lagi. Lalu beberapa hari kemudian, seluruh desa berpesta merayakan pernikahan Luchan dan Chen Yunyang. Tapi di akhir film kita diperlihatkan dengan dua orang pendekar misterius yang hendak menerobos masuk ke dalam desa. Dan di waktu yang bersamaan, para tentara bule juga sedang bersiap untuk balas dendam kepada Guru Chen dan seluruh pengikutnya. Lalu, film pun tamat dengan sangat menggantung. Jadi kalau banyak yang nonton video ini, nanti saya pasti akan bahas kelanjutan ceritanya, yaitu di film Tai Chi Hero. Dari film ini, kita mampu belajar untuk jangan pantang menyerah. Untuk mendapatkan hal yang kita inginkan bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun gagal berkali-kali seperti Luchan, tidak apa-apa, asal jangan menyerah. Jadi, untuk para pecinta Sugar Daddy, jangan berhenti untuk merayu om-om. Loh, segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pengguna Vario Knalpot Racing mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.